Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu baru setiap hari. Berkat-Mu baru setiap pagi. Bapa, ini kami Tuhan, warga LP Manokwari Tuhan. Engkau sendiri yang buka Tuhan hati kami, buka pikiran kami. Bapa, jadikan tanah hati kami tanah hati yang subur, sehingga apapun firman yang Kau sampaikan Tuhan, bisa bertumbuh Tuhan dengan subur dan berbuah dengan lebat di hati kami. Biar itu mengubahkan hidup kami Tuhan, karena Engkau sendiri yang berfirman, bahwa apapun firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum mengerjakan apa yang difirmankannya. Pegang kendali hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang pimpin seluruh acara hari ini Tuhan. Ini acaramu, ini ibadahmu Tuhan. Engkau yang pegang kendali. Bekerjalah seluas-luasnya Tuhan. Bekerjalah Tuhan, karena sesungguhnya hamba ini hanya alatmu. Kunci mulut, bibir, dan lidah hamba untuk tidak bisa menyampaikan yang bukan dari Engkau. Tetapi urapi mulut, bibir, dan lidah hamba. Hanya yang dari hatimu sendiri yang mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Selamat pagi semua. Boleh ada mic salah satu yang dipegang oleh warga binaan atau petugas yang di sana atau siapa? Supaya saya bisa mendengar suara kalian. Saya belum bisa mendengar suara kalian. Suara saya sudah jelas ya? Ya, jelas Ibu. Nah, ini Suara kami jelas Ibu. jelas-jelas. Tapi harus mendekat begini ya berarti ya. Kalau kalian mau bicara berarti harus mendekat kepada gadgetnya ya. Oke. Nanti minta tangannya saja ya. Kalau jelas saya minta tangannya ya. Oke. Hari ini saya mau membahas tentang tertolak padahal dikasihi. Tertolak padahal dikasihi. Ada banyak dari kita tertolak hatinya. Sejak dari masa kecil, sejak dari masa di kandungan, ataupun remaja, pernah pacaran, putus cinta, atau ada perselisihan dengan teman, atau pada saat berkeluarga, ada masalah dengan suami, atau dengan istri, biasanya itu kita terus langsung ada luka di dalam hati. Kalau mereka mengatakan sesuatu dalam diri kita itu ada rasa tertolak. Karena keberadaan kita seolah-olah tidak diinginkan. Maka kita seringkali menjadi buta. Tidak bisa melihat apapun kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi ingin berontak karena ada rasa yang sangat kosong di dalam hati kita ini. Itu semua ada sebabnya. Kenapa kok kita mau berontak? Kenapa kok kita pahit? Kenapa yang dari mulut kita hanya bisa keluar ucapan-ucapan yang membuat orang lain juga pahit? Itu ada sebabnya. Mari kita sama-sama belajar. Buka di Kejadian 21 ayat 10 sampai 21. Saya ulang, Kejadian 21 ayat 10 sampai 21. Semua bawa Alkitab, dibaca Alkitabnya. Kejadian 21 ayat 10 sampai 21. Itu tentang Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Coba saya minta jempolnya kalau semuanya sudah menemukannya. Karena kita akan baca bersama-sama. Yes, kita baca ya. 1, 2, 3. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu.
Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah ia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sudah? Semuanya sudah baca? Kasih jempolnya kalau sudah baca. Sudah tahu isi kisah yang di sini ya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Di dalam kisah ini, Abraham punya dua anak, Ishak dan Ismail. Alkitab berkata, anak perjanjian itu siapa? Anak dari siapa? Anak dari Sarai atau anak dari Hagar? Boleh dijawab? Anak dari Sarai. Nah, sekarang seringkali kalau kita melihat membaca kisah ini, kira-kira wajar nggak kalau Hagar itu sakit hati? Ismail itu sakit hati karena mereka diusir. Tangannya, saya nggak bisa dengar kalian soalnya kalau kejauhan. Nah, sering nggak ada di pikiran kita, oh, aku tuh ya hidupnya begini. Orang tidak ada yang mau mengerti aku. Oh, karena sekarang aku sudah di LP ini, masa depanku suram. Nanti kalau aku mau bekerja, tahu aku pernah ada di LP ini, apakah orang mau menerima aku? Yang belum beristri atau bersuami yang ada di sana, bisa nggak mikir, oh nanti aku kalau cari suami atau cari istri gimana ya? Apa ada yang mau? Terus dengan latar belakangku ini, gimana nanti masa depanku? Suram. Pernah nggak ada yang berpikir seperti itu? Coba tangannya yang pernah. Nah, berarti ada ya, kekhawatiran akan hari depan. Pernah nggak ada yang luka? Karena entah dikhianati suami, entah dari kecil perlakuan orang tua, perlakuan tetangga, perlakuan saudara. Ada yang pernah terluka dari perlakuan-perlakuan dari kita kecil sampai kita besar? Boleh angkat tangan kalau yang pernah terluka? Semuanya nggak ada yang pernah terluka. Puji Tuhan, haleluya. Sungguhan ini, semuanya tidak pernah luka, baik-baik saja. Nggak ada yang pernah bertengkar dengan siapa-siapa. Nah, biasanya orang itu sepanjang hidupnya dari kecil
dari masa kandungan. Kadang-kadang ada yang seorang ibu mengandung itu sangat penting ya. Terkadang kita tidak pernah tahu dulu waktu ibu kita mengandung kita, apakah dia ada bertengkar dengan suami, ataukah dia merasa sakit hati kepada siapa. Terkadang itu mengalir, transfer spirit. Terkadang juga ada anak-anak yang tidak diinginkan oleh ibunya, itu banyak juga masa kandungan. Nah, intimidasi iblis, tuduhan iblis yang ada di kepala kita, yang mengatakan bahwa engkau tidak berharga, masa depanmu suram, nanti orang banyak menolak engkau, nanti kalau nggak ada yang mau sama kamu gimana? Itu gimana caranya supaya kita buat itu membalikan keadaan di kepala kita, ya. Nah, sekarang kita baca di Kejadian 21 tadi. Kalian baca bahwa Abraham mengusir Hagar dan Ismail, dan itu membuat Hagar dan Ismail terluka, ya. Meskipun Ismail yang berasal dari Hagar ini diusir dari rumah Abraham, karena itu sebuah ketetapan dari Tuhan. Tuhan kan sudah berjanji, bahkan sebelum Tuhan mengambil Hagar itu kan, sebelum Abraham mengambil Hagar itu kan Tuhan sudah pernah berjanji bahwa yang akan disebut anak perjanjian adalah anak yang dikandung oleh Sarai. Anak perjanjian ini berhak mendapatkan warisan. Nah, sampai di sini semuanya jelas dulu nggak? Saya kecepatan nggak nih? Kalau semuanya jelas saya minta angkat jempolnya. Jelas ya? Nggak kecepatan ya, masih paham ya, bisa mengikuti ya? Nah, mumpung ini masih awal tahun nih ya, kita perhatikan hidup kita sepanjang tahun 2025 kemarin. Apakah ada progres atau tidak? Dari kemarin 2025 awal sampai akhir, sepanjang tahun yang lalu, apakah ada progres dalam hidup kita? Lalu, kalian set 2026 ini kalian mau seperti apa? Sepanjang waktu yang diberikan Tuhan, kita nggak usah muluk-muluk mikir nanti sampai umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 1 tahun demi 1 tahun. Apa yang mau kau raih dan kau capai dalam 1 tahun ini? Perhatikan waktumu, perhatikan umurmu. Apa yang sudah engkau kerjakan buat Tuhan? Apa perubahan yang sudah terjadi dalam hidupmu? Misalnya, oh Bu, dulu saya pemarah sekali, tetapi sekarang saya sudah tidak pemarah lagi. Itu kan progres. Berkata-kata kotor nih, seluruh kebun binatang keluar dari mulut saya. Tetapi sekarang saya sudah bisa lebih mengendalikan mulut saya. Sekarang saya memperkatakan firman. Dulu saya setiap hari rasanya ingin bunuh diri, tetapi sekarang saya sudah tidak lagi, saya sudah punya pengharapan dalam Kristus. Itu namanya progres. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang merasa tahun 2025 sudah banyak progres? Angkat tangan. Wah, masih banyak yang merasa belum ada progres apa-apa berarti 2025 ya? Nah, oke. Ini masih awal 2026. Kita masih punya waktu 1 tahun ini. Untuk nanti kita evaluasi akhir tahun ya. Perhatikan. Saat Hagar dan Ismail diusir, mereka merasa tertolak. Dampak dari rasa tertolak ini sampai sekarang, keturunan dari Ismail ini menganiaya keturunan dari Ishak. Betul ya? Nah, apa yang membuat hidup kita luka dulu harus kita beresi. Bukankah Alkitab berkata,
Bila engkau mau berdoa, maka beresi dulu hatimu. Ada sesuatu engkau harus ampuni dulu, maka engkau oke. Tuhan berkata, meski engkau ditolak, aku mengasihimu. Bukankah lihat ini di ayat ayat 18 juga dikatakan, bangunlah, tadi yang Kejadian 21 ya, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah ia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Meskipun Ismail bukan anak perjanjian, tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat Ismail, keturunan-keturunan Ismail ini menjadi bangsa yang besar. Karena ia sudah berjanji pada Abraham. Tuhan janji sama Abraham. Berarti karena perjanjian Tuhan dengan Abraham, maka keturunannya diberkati. Betul ya? Meskipun yang harusnya anak perjanjian adalah Ishak. Tetapi hanya karena dia keturunan Abraham, Ismail diberkati. Nah sekarang, saya kembalikan ke kalian. Kalian siapa yang pengen keturunannya diberkati? Boleh angkat tangan yang pengen keturunannya diberkati. Oke. Kalau engkau pengen keturunanmu diberkati, mulai dari dirimu sendiri. Masa lalu kita nggak bisa rubah. Apa yang terjadi di masa lalu, itu menjadikan kita apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Betul ya? Apa yang kita lakukan di masa lalu, menjadikan apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Kita nggak bisa rubah. Contohnya, sekarang kalian ada di LP Manokwari, itu akibat dari perbuatan kalian di masa lalu. Betul? Angkat tangan yang paham? Ya. Kita nggak bisa rubah masa lalu. Tetapi kita bisa memutuskan masa depan kita seperti apa. Ya. Apa yang kita lakukan ini ke depan, itu menentukan apa yang kita alami di masa depan. Bisa rubah, masa lalu membuat kita mengalami apa yang terjadi saat ini. Tetapi saat ini kita bisa memutuskan mau jadi seperti apa masa depan kita. Sampai sini nangkep semua? Boleh minta jempolnya kalau yang nangkep? Oke. Kalau engkau memutuskan berhenti dari trauma, memutuskan kutuk, memutuskan apapun yang buruk terjadi pada dirimu, memutuskan mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, memutuskan untuk mengubah keadaan, maka hidupmu akan dipulihkan. Buat sesungguh-sungguh ikut Tuhan, sampai turun perjanjianmu dengan Tuhan, bahwa kelak keturunanmu pun akan diberkati. Itu keputusan. Seperti juga halnya mengampuni bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Dalam hidup ini ada pilihan. Kalau orang mau itu kan semua bisa diusahakan, betul ya? Kalau mau, semua bisa diusahakan. Tetapi kalau kamu sudah nggak mau, berarti engkau pun sudah membuat pilihan. Engkau memilih untuk tetap ada di keadaanmu sekarang, karena engkau memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Itu pun pilihan. Nah, fokus pada apa yang Tuhan mau terjadi pada hidupmu.
dengarkan firman Tuhan. Apa janji Tuhan atas hidupmu? Kalau kalian baca di Yohanes 1 ayat 1. Buka Alkitab kalian di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Kalau sudah Alkitabnya dibuka semua, kasih jempolnya supaya saya kita baca bersama-sama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Buka Alkitab dan kita ucapkan. Kita ucapkan untuk apa? Untuk membuat frekuensi positif atas hidup kita. Kalau perlu hafalkan firman itu. Sudah ketemu semua? Jempolnya kalau yang sudah ketemu? Yes. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Stop sampai sini dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada kejadian itu ada adegan penciptaan ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Masih ingat ya? Itu di kejadian, siapa yang sudah pernah baca Alkitab pasti tahu bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau Allah jadi tidak? Jadi. Yes. Di sini dikatakan firman itu adalah Allah. Berarti seluruh isi Alkitab itu kan firman. Itu adalah janji-janji Tuhan, bukan? Pasti terjadi dalam hidupmu. Asal kamu tahu janji yang mana untukmu. Betul ya? Nah, banyak orang menjadi miskin, pahit karena mereka tidak memberesi luka dalam hatinya. Nah, kita ini keturunan siapa dulu? Saya mau nanya, kalian pada mengerti nggak? Kita keturunan dari Ismail atau kita keturunan dari Ishak? Coba, saya belum bisa dengar. Ishak atau Ismail? Siapa yang tahu kalau kita keturunan dari Ismail? Angkat tangan. Siapa tahu kalau yang kita keturunan dari Ishak? Angkat tangan. Nah, betul. Saya nggak bisa dengar suara kalian, jadi saya pakai pertanyaan saja. Sudah pada tahu kalau kita keturunan dari Ishak ya? Kalau Ismail saja yang bukan anak perjanjian, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati menjadi bangsa yang besar, apalagi kita semua yang anak perjanjian. Mestinya berkatnya lebih besar nggak? Nah, tetapi kenapa banyak yang belum mengalami? Karena engkau tidak tahu perjanjianmu dengan Tuhanmu apa. Betul ya? Nah, sekarang, kenapa kalian di sini? Saat ini di tempat ini, kenapa kalian ada di tempat ini? Sesungguhnya supaya kalian tahu janji-janji Tuhan. Mungkin kalau kalian nggak di tempat ini, saat ini ada di luar sana atau gimana, kalian nggak ada yang ngajari janji-janji Tuhan itu seperti apa. Percaya apa yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, di Roma 8 ayat 28, Allahku bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau segala sesuatu hanya yang baik-baik saja,
atau semuanya. Berarti kalau segala sesuatu, bahkan yang tidak baik pun terjadi pada kita, itu Tuhan izinkan. Percaya, pegang satu itu dulu. Kalau Tuhan izinkan, berarti ada maksud Tuhan untuk hidup kita. Betul ya? Pegang bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Nah, selalu dalam hidup ini ada dua pilihan. Ada terang, ada gelap. Ada mau mengampuni, ada tidak mau mengampuni. Ada berjalan dalam roh, ada berjalan dalam daging. Ada keputusan memutuskan untuk maju, melakukan segalanya sesuai dengan yang Tuhan mau. Ada yang berkata, aku tidak mau melakukan apa-apa. Sesungguhnya yang tidak mau melakukan apa-apa ini pun sudah memutuskan bahwa dia tidak mau melakukan apa-apa. Betul ya? Kalau engkau memutuskan tidak mau melakukan apa-apa, jangan berharap ada perubahan dalam hidupmu. Karena engkau memilih untuk tetap di tempatmu sekarang. Engkau memilih untuk tidak berjuang untuk masa depanmu. Engkau memilih untuk tidak berjuang untuk keturunanmu. Nah, bayangkan ada dua jalan di depan kita. Yang satu jalan pihak Tuhan. Yang satu jalan pihaknya iblis. Kita mau pilih yang mana? Siapa yang memilih di pihaknya Tuhan? Boleh angkat tangan? Nah, semua ya. Mari kita buka di Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Yang sudah ketemu boleh kasih jempolnya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Saya ulang kata-kata ini, kalian dengarkan, coba camkan dalam pikiran kalian, supaya kalian bisa nangkep. Pindah dari alam maut ke dalam hidup. Apa? Produk-produknya alam maut itu apa? Kematian, kemiskinan, luka, sakit. Apapun yang buruk itu berasal dari alam maut. Pindah ke dalam hidup. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti kalau pindah dari alam maut ke hidup, berarti kita lompat dari alam maut ini, pindah ke sisinya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun menuju kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus berkata demikian. Nah, pindah ini, pindah seterusnya loh ya. Bukan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Hari ini pindah, besok ke alam maut lagi. Hari ini, besoknya lagi pindah ke hidup lagi, besoknya lagi ke alam maut lagi. Nggak bisa. Pada saat engkau di alam maut ini, engkau terpisah dari Bapamu. Terpisah dari kehidupan kekal, tetapi menuju kepada kematian kekal. Nah,
Hidup bersama Tuhan itu bukan seperti roda. Kadang di atas lalu berputar di bawah. Saya dulu waktu masih kecil tuh gak pernah tahu isi Alkitab. Saya terpengaruh sama orang-orang yang berkata bahwa oh, hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Berarti kalau seperti roda, kamu dari bawah naik ke atas. Kalau sudah di atas, otomatis turun lagi nggak? Turun lagi, terus naik lagi. Terus turun lagi. Kan roda berputar gitu terus kan ya. Berarti kan kalau kita sudah enak-enak di atas, kita harus jatuh lagi. Betul nggak? Saya baru tahu kalau ikut Tuhan Yesus. Dulu saya bukan pengikut Tuhan Yesus ya. Saya baru tahu kalau ikut Tuhan Yesus itu aku kepala dan bukan ekor. Aku di atas dan tidak turun. Istilah kasarnya, saya naik dan naik lagi. Nggak pakai turun. Jadi hidupnya nggak naik turun, tapi naik, 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 naik. Ada progres. Saya yang dulu orang yang sangat pemarah. Tetapi sekarang progres. Ada roh penguasaan dan pengendalian diri. Saya dulu mau-maunya saya, ego saya tinggi. Tetapi sekarang ada roh penguasaan diri. Saya lebih bisa mengendalikan diri saya. Saya lebih bisa mengerti orang lain. Oh, Tuhan, Engkau mau apa atas orang ini? Saya dulu, oh lihat ya, saya dendam pada dia. Gak akan tak ampuni. Tapi sekarang saya memutuskan untuk mengampuni. Itu namanya progres. Dan terus jalan. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Pertama susah. Lama-lama engkau akan terbiasa dan itu akan menjadi habitmu. Kalau ada apa-apa, engkau cepat mengampuni. Siapa tahu sudah pernah tahu tentang 3 kabel belum? Roma 3 kabel. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Sudah pernah tahu belum? Yang sudah pernah tahu angkat tangan? Belum, banyak nih. Siapa yang belum tahu angkat tangan, saya jelaskan sebentar. 3 kabel siapa yang belum tahu? Oke. Buka di Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Kalau yang 3 kabel ini penting kalian harus catat ya. Roma 14 ayat 17. Sudah? Sudah ketemu semua? Angkat jempolnya kalau sudah ketemu semua. Yuk kita baca sama-sama. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Siapa yang mau masuk ke kerajaan Allah? Saya sih tidak mau masuk ke alam maut, saya maunya masuk ke kerajaan Allah. Tadi saya lihat semuanya angkat tangan yang masuk ke kerajaan Allah. Cara ngeceknya gimana? Kalau kamu itu warga kerajaan Allah atau tidak? Kalau kamu jalannya tuh menuju ke sana atau tidak, itu cara ngeceknya kita omongkan ini sebagai 3 kabel. 3 kabelnya itu apa? Di sini ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ucapkan bersama-sama dengan saya. 1, kebenaran. Ulangi, 1, kebenaran. Coba, saya masih belum bisa dengar suara kalian. 1 apa tadi? Kebenaran, yes. Yang kedua, damai sejahtera. Ucapkan, damai sejahtera. Sekali lagi, 1, 2, 3, damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, 1, 2, 3, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kenapa saya suruh ulang-ulang supaya nancep di pikiran.
Kalau nih cara ngeceknya, ini saya sebut ini 3 kabel ya. Kalau 3 kabel ini jalan semua, kita terhubung dengan kerajaan Allah. Kita terhubung dengan surga. Doamu didengar. Kalau misalnya nih, kamu marah, yang putus kabel yang mana? Coba agak ke depan, saya nggak dengar. Yang putus kabel yang mana? Damai sejahtera. Iya, betul. Damai sejahtera yang putus. Siapa yang setuju yang putus kabel damai sejahtera? Angkat tangan. Yang setuju. Yang putus adalah kabel damai sejahtera. Loh, nggak ada yang angkat tangan. Tadi yang jawab damai sejahtera siapa itu? Kalau engkau marah, yang putus kabel 3-tiganya. Kenapa coba? Misalnya, tadi damai sejahtera tuh betul kan kita bahas ya. Kalau kamu marah, kamu bisa damai sejahtera nggak? Nggak bisa. Sekarang saya tanya lagi, kalau kamu marah, kebenarannya nih betul atau enggak? Kamu benar enggak? Di hadapan Allah kamu benar enggak? Enggak Ya. benar. Alkitab berkata, ampunilah yang bersalah kepadamu, betul? Bahkan Alkitab berkata, kalau kau ditampar pipi kanan, suruh berikan pipi kiri. Kalau ada barang sesuatu dalam hatimu, kalau engkau mau berdoa, ada barang sesuatu dalam hatimu, berdamailah dulu dengan saudaramu, baru engkau pergi untuk berdoa lagi. Itu perintah Alkitab. Kalau tidak sesuai dengan perintah Alkitab, berarti betul atau salah? Salah kan? Berarti kabel damai sejahteranya putus nih. Kabel kebenarannya putus juga nggak? Putus. Sekarang kabel ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kalau engkau marah, emangnya engkau bisa sukacita oleh Roh Kudus? Namanya orang marah itu kan dalam hatinya bergejolak. Wah, hawanya gitu kan ya. Itu tidak akan bisa orang sukacita. Emangnya engkau marah, hai dengar, sekarang aku sedang marah. Kan nggak mungkin seperti itu. Kita nggak mungkin dengan nada sukacita, nada senang, mengatakan bahwa aku sedang marah loh. Kan nggak bisa seperti itu. Pasti hawanya pengen marah. Betul ya? Berarti 3 kabel ini putus. Kalau 3-tiganya putus ini, berarti engkau terhubung dengan kerajaan Allah tidak? Tidak terhubung. Itu cara ngecek. Betul ya? Kalau engkau mencuri, putus nggak kabelnya 3 nih? Memangnya kamu boleh mencuri di Alkitab. Firman Tuhan mengatakan jangan mencuri. Di perintah Allah kan ada. Memangnya kalau engkau mencuri, hatimu tidak berdebar-debar. Otomatis kan kamu tidak bisa damai sejahtera, takut ketahuan, betul? Kalau engkau mencuri, emangnya engkau bisa damai sejahtera? Nggak bisa. Jadi ini cara mengecek apakah engkau terhubung dengan Tuhan atau tidak. Gampang ya, 3 kabel ini nyolok atau tidak. Seluruh perbuatanmu cek dengan 3 kabel ini apakah engkau terhubung dengan Tuhan atau tidak. Kebenaran, damai sejahtera, kalian pahami sendiri dengan kelakuan kalian masing-masing. Oh, dengan begini, apakah Tuhan berkenan atau tidak? Dengan melakukan ini, apakah kabelku tetap nyambung dengan Tuhan atau tidak? Kalau dalam keseharian, kalian bisa cek itu, kalian bisa lakukan, kabel kalian 3 ini tetap terhubung dengan Tuhan, maka perjanjian-perjanjian Tuhan akan turun dalam hidupmu. Berkat-berkat Tuhan akan turun dalam hidupmu. Kenapa coba? Karena ada tertulis di Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perintahnya bukan cuma engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
Seringkali orang cuma berhenti di kalimat pertama ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, oke Tuhan, aku mendengarkan firman-Mu baik-baik. Maka engkau akan memberkati aku. Apakah berhenti di situ? Tidak. Di kalimat selanjutnya ada, dan melakukan dengan setia. Berarti kalau melakukan harus praktek nggak? Harus praktek. Baru berkat itu turun kepadamu. Sampai sini, pada mengerti? Nah, coba dibuka di Ulangan 28. Supaya semuanya bisa tahu nih. Janji-janji Tuhan sesungguhnya itu apa sih? Betapa dahsyatnya, seperti apa sih? Sudah, kita baca ya. Sudah ketemu semua, angkat tangannya kalau yang sudah ketemu. Nah, oke, kita baca sama-sama. Ucapkan, karena yang kau ucapkan itu yang akan terjadi. Siapa yang percaya yang diucapkan yang terjadi? Angkat tangan. Yuk, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Dan bagian kan tadi berkat jikalau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan
dengan setia segala perintahnya. Itu yang datang adalah berkat. Tetapi yang ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi itu ada dua pilihan. Seperti yang tadi saya katakan, engkau memilih berkat atau memilih kutuk. Kalau engkau pilih berkat, ya pilihlah untuk mendengar suara Tuhan, melakukan dengannya. Gimana kalian mau melakukan perintahnya kalau kalian nggak pernah baca firman? Apa tahu isi perintahnya apa? Gimana kalian tahu perjanjiannya kalau nggak pernah baca firman? Seluruh perjanjiannya ada di Alkitab itu. Kalau kamu nggak pernah baca kan nggak pernah tahu tuh isi perjanjiannya apa. Tadi sudah kita baca bersama-sama isi Ulangan 28. Berkatnya banyak dan komplit kan? Siapa yang baru pertama kali ini baca Ulangan 28 bagian berkat? Yang baru pertama kali, boleh angkat tangan? Yang baru hari ini tahu bahwa Tuhan menjanjikan banyak sekali hal kepadamu. Siapa yang sudah pernah baca Ulangan 28 sebelumnya? Oke. Berarti sesungguhnya banyak dari antara kalian yang sudah tahu bahwa berkat itu ada. Siapa yang terus teringat pada Ulangan 28? Yes, setiap hari ingat ya. Siapa yang lupa, sudah pernah baca tapi lupa bahwa ada berkat-berkat yang banyaknya seperti ini. Nah, ya kan? Kalau kalian nggak rutin baca, lupa kan janjinya sedemikian banyak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Mendengar suara Tuhan Allahmu. Kalau kalian berarti kan harus baca nih. Baca, ucapkan, dan telingamu akan mendengar firman janji-janji Tuhan. Lalu yang paling penting, melakukan dengan setia. Kalau cuma baca, nggak dilakukan, nggak dipraktekkan, nggak bisa. Yang paling penting dari semuanya itu, apa sih? Mengampuni. Seringkali, dan yang terjadi dalam hidupmu adalah karena engkau tidak bisa mengampuni. Bu, saya harus mengampuni berapa kali sih? Tuhan berkata mengampuni 70 kali 7. Tidak cuma berhenti di 70 kali 7 loh. 70 kali 7 kali 7. Lah kalau kuotanya dalam sehari aja seperti itu berarti banyak sekali nggak kamu harus mengampuni? Banyak sekali. Bu, saya tapi belum bisa mengampuni. Putuskan untuk mau mengampuni karena mengampuni bukan soal perasaan. Mengampuni soal pilihan. Kamu milih mau mengampuni atau tidak. Bu, tapi rasanya masih sakit sekali hati ini. Bilang sama Tuhan, Tuhan, hatiku ini masih sakit Tuhan. Tapi aku mau mengampuni karena aku mau melakukan segala perintah-Mu. Paham ya? Sudah jelas sampai di sini? Nah, sekarang kita putuskan di tahun 2026. Masa depanmu sungguh ajaib. Katakan amin. Karena engkau mau mengampuni orang tuamu, karena engkau mau mengampuni istrimu, karena engkau mau mengampuni anakmu, karena engkau mau mengampuni orang-orang yang menyakiti engkau, maka berkat itu akan datang kepadamu. Katakan amin. Yes. Kurang lebih, kalau kalian membaca di Ulangan 28 tadi, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berarti sesungguhnya engkau dikasihi Tuhan tidak? Siapa yang percaya bahwa kita dikasihi Tuhan boleh angkat jempolnya? Nah, judulnya tadi apa? Tertolak apa?
namun dikasihi. Berarti sesungguhnya sekarang sudah pada sadar belum kalau engkau dikasihi? Jadi buat apa merasa tertolak lagi? Kan engkau dikasihi. Fokusnya jangan sama yang maut tadi. Fokusnya sama aku dikasihi Tuhan. Betapa banyak janji Tuhan dalam hidupku. Betapa aku harus sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Maka berkat itu akan datang kepadaku. Jadi fokusnya jangan sama pihak kegelapan, tapi mari kita fokus pada pihaknya Tuhan. Semua sudah jelas hari ini? Boleh yang jelas angkat tangan? Terima kasih. Merasa terberkati hari ini? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang harus hamba sampaikan sudah hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan. Biar mereka kembali diingatkan Tuhan bahwa mereka sungguh Engkau kasihi Tuhan. Bahwa sesungguhnya berkat-berkat itu sudah Kau sediakan untuk mereka Tuhan. Dan untuk kami semua. Bahwa sesungguhnya Tuhan Engkau menunggu untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu pada kami. Buat wadah hati kami bersih Tuhan. Bersihkan wadah hati kami. Bersihkan kami sehingga kami ini bisa menjadi saluran berkat-Mu. Bersihkan hati kami sehingga kami ini selalu ingat Tuhan dan bisa menerima yang baik yang dari Engkau. Supaya berkat itu melimpah sehingga bisa mengalir ke sekeliling kami. Tuhan, Engkau yang menjadikan tanah hati kami tanah yang subur. Biar firman hari ini Tuhan tertancap kuat dan mengakar dengan kuat di hati kami, di pikiran kami. Biar itu menjadi dasar kami berharap Tuhan. Biar itu menjadi dasar tempat kami percaya Tuhan, membangun iman kami, fondasi kami, bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Biar kami semua memutuskan bahwa kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biar kami bisa memutuskan Tuhan, untuk melepaskan dan mengampuni masa lalu kami. Katakan bersama-sama ya, Tuhan, aku mau mengampuni semua yang bersalah kepadaku. Tuhan, aku mengucap syukur, kembali Kau ingatkan betapa kasih-Mu padaku. Tuhan, aku memutuskan segala kutuk, guna-guna, tenung, sihir yang ada di hidupku. Dan aku mau berpindah dari alam maut kepada kerajaan Allah. Tuhan, pegang kendali masa depanku. Pegang masa depanku. Dan aku percaya janji-Mu ya dan amin terjadi dalam hidupku. Bangkit berdiri terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Dihapusi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem dihapusi setan,
dengarkan saja